Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mbak bro, sedulur Lor Kulon channel. Jumpa kembali dengan Lor Kulon. Kali ini kita akan mereview sekaligus ziarah waliullah yang ada di kota Kediri. Kali ini kita akan berziarah ke makamnya Syekh Abdullah Mursad yang terletak di Bakalan, Kediri. Lokasi dari makam Syekh Abdullah Mursad ini terletak di kompleks pemakaman Sentono Landean, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, menyatu dengan kompleks pemakaman milik warga Bakalan. Lokasi ini bila ditempuh dari Kediri, dari perempatan Berican ke arah utara, kemudian belok ke arah barat, kurang lebih 5 km. Dan apabila ditempuh dari Jalan Raya Nganjuk Kediri, perempatan Bakalan ke arah timur, kurang lebih 2 km. Lor Kulon merasa perlu untuk sesekali berziarah ke makam para waliullah, karena ulama dan para aulia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses dakwah Islam di berbagai wilayah, termasuk sudut-sudut daerah tanah Jawa. Peran para wali dan ulama seperti tokoh Wali Songo dan keturunan serta santri-santrinya sangat vital dalam laju tumbuh dakwah Islam di tanah Jawa. Begitu pentingnya peran ulama dan para wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Di wilayah Kediri ini, Syekh Abdullah Mursad sejak zaman dahulu dikenal sebagai penyiar Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya. Menurut silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursad, pimpinan Abu Mansur, Syekh Abdul Mursad dari garis ayah masih memiliki garis keturunan dengan Raden Patah Demak. Beliau juga adalah salah satu dari putra Pangeran Demang II Ngadiluwih. Kakeknya dikenal sebagai Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I Sentono Gedong. Kalau dirunut ke atas, silsilah Syekh Abdul Mursad menurut versi ini adalah buyut dari Raden Panembahan Wirasmoro Sentono Gedong, putra Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, putra Raden Patah Demak. Tanggal pasti masa hidupnya Syekh Mursad belum bisa diketahui secara meyakinkan. Namun kemungkinan besar pada masa antara Demak akhir atau abad ke-15 sampai abad 16. Versi lain mengenai garis keturunan Syekh Mursad menjelaskan bahwa silsilah beliau
berujung bukan kepada keturunan kerajaan Demak, tetapi pada kerajaan Mataram Islam. Berdasarkan tulisan dari Kiai Haji Busrol Karim A.Mughni tahun 2012, Syekh Abdul Mursad adalah keturunan dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dua versi yang berbeda dan simpang siur tersebut mengenai silsilah Syekh Abdul Mursad dinilai wajar disebabkan minimnya sumber tertulis dan bukti fisik guna melacak kepastian garis keturunan beliau. Tapi secara garis besar, garis keturunan Syekh Abdul Mursad dapat disimpulkan pada dua versi tersebut. Dan ada pula sepenggal kisah bahwa beliau masih keturunan dari Sunan Giri, putra dari Maulana Ishaq. Hal ini diterangkan oleh beberapa kiai sepuh dan juga sesepuh makam. Sebelum kita lanjutkan menceritakan tentang keturunan dan santri-santri dari Syekh Abdullah Mursad, buat panjenengan semua sedulur Lord Kulon Channel, Mas Bro, Mbak Bro, bila panjenengan merasa video ini bermanfaat, silahkan meninggalkan jejak dengan klik like, panjenengan subscribe, panjenengan share, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya haturkan matur nuwun. Lanjut ke videonya. Masih menurut Abu Mansur, Ketua Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursad, di antara putra Syekh Abdul Mursad yang melahirkan keturunan kiai-kiai besar di Kediri adalah Kiai Anom Besari yang makamnya terdapat di Kuncen, Caruban, Madiun. Putra beliau adalah Abdurrahman atau Kiai Ketip Anom, Kiai Muhammad Besari, dan Kiai Nur Sodik. Kiai Abdurrahman setelah meninggal dimakamkan di Kalangbret, Sri Gading, Tulungagung. Beliau berputra Kiai Ambia Tulungagung. Dari Kiai Ambia melahirkan keturunan Kiai Ali Maklum, pendiri pesantren Banjar Melati. Sisa peninggalannya adalah Masjid Al-Alawi Banjar Melati. Masjid ini dikenal sebagai punjer atau cikal bakal pesantren di Kediri. Dari Kiai Ali Maklum kemudian lahir para pendiri pesantren besar di Kediri, baik dari putra sendiri maupun menantu. Putra-putri dari putrinya Kiai Ali Maklum yaitu Nyai Rubiah yang menikah dengan Kiai Abror, kemudian lahir Kiai Soleh Banjar Melati. Kiai Soleh melahirkan 5 orang putri, masing-masing menikah dengan Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Ma'ruf, pendiri Pondok Pesantren Kedunglo, dan Kiai Dahlan, pendiri Pondok Pesantren Jampes. Selain para keturunan beliau Syekh Abdul Mursad, banyak pula santri-santrinya yang telah menjadi kiai besar, menjadi muassis pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bersanad kepada beliau. Selain silsilah, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan makam Syekh Abdul Mursad. Berdasar tulisan dari Sigit Widiatmoko dan Alfian Fahmi, makam beliau sebelumnya berada di kawasan pabrik gula Merican. Artinya, makam Syekh Mursad yang berada di Sentono Landian merupakan hasil pemindahan dari lokasi pabrik gula Merican. Bahkan sampai sekarang pada bekas makam yang terletak di bawah cerobong asap pabrik gula tersebut
masih tersisa sebuah bangunan kecil yang masih dijaga keberadaannya sampai sekarang. Pemindahan makam ke Sentono Landian ini diperkirakan pada tahun 1900-an dikarenakan pembangunan proyek kanal oleh pabrik gula merican pada waktu itu. Sepenggal kisah menarik lainnya seperti dikisahkan oleh Kiai Haji Mujadad Faqihuddin, seorang kiai pengasuh pesantren dari Warujaya Nganjuk, menceritakan tentang karomah dari Syekh Abdul Mursad ini. Pada waktu masa hidupnya berhasil menangkap maling perampok yang sangat sakti di wilayah Kediri yang bernama Maling Gentiri, di mana pada masa itu tidak ada jawara ataupun pendekar yang mampu menangkap maling ini karena kejadugannya. Dia terkenal memiliki ilmu bancolono yang dapat menghilang dalam sekejap. Tapi dengan karomah beliau, Syekh Abdul Mursad dengan mudah dapat menaklukkan dan mengalahkan Maling Gentiri ini. Demikian lur, Mas Bro, Mbak Bro, Studio Lord Clone Channel, perjumpaan kita di video kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari cerita-cerita yang disampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada penggalan kisah yang sekiranya salah, mohon sudi kiranya untuk memberikan komentar di bawah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.